Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Padjasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membawakan topik mengenai perkembangan bakat dan karir serta kebutuhan dan penyesuaian diri anak usia SMA SMK guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Pokok pembahasannya yang akan saya bahas, yang pertama ada perkembangan bakat anak usia SMA SMK. Yang kedua, perkembangan karir anak usia SMA dan SMK. Yang ketiga, kebutuhan anak usia SMA SMK. Dan yang terakhir, penyesuaian diri anak usia SMA SMK. Perkembangan bakat anak usia SMA SMK. Bakat yang dimiliki oleh remaja berbeda satu sama lain dari berbagai hal. Dalam inteligensi, bakat, minat, kepribadian, keadaan jasmani, dan perilaku sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbedaan antara individu satu dengan yang lain dalam tingkat kemampuan atau prestasi mereka dalam bidang musik, seni, mekanik, pidato, kepemimpinan, dan olahraga, serta bidang-bidang lainnya sejauh mana perbedaan itu dibawa sejak lahir atau hasil dari latihan atau pengalaman. Ada faktor-faktor yang memperluas kebakatan anak. Yang pertama, ada faktor genetik, yaitu di mana kita dapat memulai mengenali faktor otak yang lebih dominan pada anak. Misalnya saja dari bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, dan detil, yaitu yang berasal dari otak kiri. Sedangkan dari otak kanan yaitu menggambar, kreativitas, seni, konseptual, dimensi, emosi, dan imajinasi. Lalu ada faktor kepribadian. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang menjadikan anak tersebut pribadi yang unik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Salah satu faktor yang terpenting yang menentukan perkembangan seorang anak. Yang keempat ada faktor lingkungan sekolah, yaitu anak dapat melihat dan menumbuhkan bakat serta minatnya. Lalu yang kelima ada faktor lain-lain. Tugas sebagai orang tua atau orang yang terdekat memfasilitasi anak dengan sarana dan prasarana yang tepat agar anak dapat menggambarkan bakatnya secara maksimal. Perkembangan karir anak usia SMA SMK. Para siswa tingkat SMA akhir semester 2 perlu menjalani pemilihan program studi atau penjurusan. Apakah memilih program A1, A2, A3, atau A4? Kenyataannya menunjukkan bahwa program A5 secara praktis belum atau tidak dapat berlangsung. Walau ada kata memilih, sebenarnya telah ada batas tertentu dalam pengambilan program, karena ada persyaratan yang terkait dengan prestasi akademik dari siswa yang bersangkutan. Penjurusan itu jelas akan menentukan masa depan siswa. Oleh karena itu, dalam pemilihan ini diperlukan kecermatan dan perhitungan yang matang dan tepat. Oleh karena itu, siswa memerlukan adanya bimbingan. Tidak semua siswa yang tamat SMA atau SMK itu akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Siswa yang akan langsung terjun ke dunia kerja tentu memerlukan bimbingan karir ini agar siswa dapat bekerja dengan senang dan baik. Lalu apa saja kebutuhan anak usia SMA SMK? Ada 7 macam kebutuhan khas remaja itu secara umum memang ada pada kebanyakan anak muda. Tetapi tingkat intensitasnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga masing-masing. Faktor sosial, individual, kultural, dan religius. Untuk remaja Indonesia cenderung untuk mendapat pengakuan sebagai orang yang mampu menjadi lebih dewasa, mendapat penuh perhatian, dan kebutuhan akan kasih sayang tampak lebih menonjol dibandingkan kebutuhan lainnya. 7 kebutuhan khas remaja adalah: yang pertama, dapat curahan kasih sayang, dapat diterima dalam kelompok,
keinginan dapat mandiri, bisa berprestasi, dapat pengakuan sebagai prestis, dapat dihargai, serta memperoleh falsafah hidup. Lalu apa saja jenis-jenis kebutuhan anak usia SMA SMK? Yang pertama ada kebutuhan organik, yaitu seperti makan, minum, bernafas. Kemudian ada kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan berprestasi, yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis. Yang terakhir, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Penyesuaian diri anak usia SMA SMK. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak setiap anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan anak dalam penyesuaian diri. Menurut Harlock 1991, ada 4 faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yaitu yang pertama, lingkungan tempat anak dibesarkan, yaitu kehidupan di dalam keluarga. Model yang diperoleh anak di rumah, terutama dari orang tuanya. Yang ketiga, motivasi untuk belajar melakukan penyesuaian diri dan sosial. Yang keempat, bimbingan dan bantuan yang cukup dalam proses belajar penyesuaian diri. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, dalam uraian di atas memberikan kita pelajaran tentang perkembangan bakat, karir, kebutuhan, serta penyesuaian diri anak usia SMK atau SMA, di mana bakat yang dimiliki oleh remaja berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai hal, antara lain dalam inteligensi, bakat, minat, kepribadian, keadaan jasmani, dan perilaku sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat anak itu sendiri dan lingkungan anak. Perkembangan karir di antara siswa-siswa lanjutan terdapat perbedaan substansial dalam kebutuhannya, kebutuhan perkembangan dan kematangan karirnya. Baik, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.